Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Fauzian Nafi. Kali ini saya ingin membahas materi elemen mesin 2 mengenai bearing, di mana bearing yang akan kita bahas kali ini adalah bearing yang mendapat pembebanan kombinasi, yaitu ada beban radial dan beban aksial. Jadi bagaimana cara menentukan bearing jika piring kita yang kita pilih ini memiliki pembebanan antara radial dan aksial sekaligus. Nah, dalam hal ini saya langsung mengambil contoh, misalkan ketahui bearing dengan kode 6202 ini mengalami pembebanan radial sebesar 1250 Newton. Nah, ini adalah beban radialnya, bisa kita FR nanti. Kemudian beban aksialnya adalah sebesar 500 Newton. Nah, ini adalah bisa kita tuliskan FA. Kemudian bearing tersebut berputar dengan kecepatan 750 rpm. Nah, bagaimanakah umur bearing dalam tahun jika diasumsikan jika bearing tersebut bekerja dalam sehari ini 5 jam, kemudian dalam satu minggu ini ada 5 hari kerja, maksud saya dalam satu minggu bearing ini bekerja selama 5 hari. Kemudian dalam satu tahun ini bekerja selama 52 minggu, misalkan seperti itu. Jadi asumsi ini harus dicantumkan ya. Jadi biar kita sesuai, dalam satu tahun ini bearing tersebut bekerja selama berapa jam. Nah, ini asumsi-asumsi ini harus dicantumkan, dan ketika merancang sebuah mesin harus disesuaikan bagaimanakah mesin itu bekerja. Apakah mesin itu bekerja memang sekian jam dalam sehari, atau mungkin untuk mesin-mesin yang kritikal bisa jadi bekerja selama 24 jam. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan mesin yang dipilih. Nah, mari kita selesaikan permasalahan tersebut. Nah, kita memiliki spesifikasi bearing 6202. Kita lihat di katalog. Nah, ini saya sudah ambil katalog dari bearing NTN ya. Bearing ini silahkan dicari di internet juga sudah banyak. Ini 6202. Nah, di sini ini sudah saya potong, jadi saya ambil review ringkasannya di sini ya. Jadi bearing tersebut memiliki diameter dalam, diameter porosnya adalah 15, kemudian diameter ya ini 6202 ya di sini. Spesifiknya adalah diameter poros 15, diameter terluarnya 35, ketebalan 11. Nah, kemudian nanti yang kita butuhkan adalah sesuai dengan tabel, misalkan kita harus menghitung dynamic equivalent radial load, di mana kita membutuhkan data F0, ini F0, kemudian kita membutuhkan data C0R, COR ya, ini static loadnya, dan yang pasti nantinya untuk menghitung umur adalah dynamic loadnya. Ini yang kita butuhkan dari katalog bearing. Nah, mari kita lihat langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan melihat apakah kita harus menghitung dynamic equivalent radial loadnya. Kita hitung dulu dengan FR adalah 1250 Newton dan FA adalah 500 Newton. Nah, ini adalah FA per FR. Perbandingan antara FA per FR adalah 0,4. Nah, dari sini kita harus mencari ini ya, FA per FR ini apakah kurang dari sama dengan E atau lebih dari E. Nah, nilai E sendiri belum kita ketahui. Nilai E
kita harus menghitung dulu ini. Ya, kita harus menghitung ini. Nah, ini saya hitung di sini. F0 kali FA dibagi C0R. Nah, F0 nya adalah ini ya, 12,7. Kemudian FA adalah gaya aksial. Nah, karena di bawahnya satuannya adalah kilonewton, maka FA ini saya ubah menjadi kilonewton juga, karena biar satuannya sama. Jadi 500 dibagi 1000 dalam kilonewton. Kemudian COR adalah ini ya, 3,6, sehingga COR nya adalah 3,6. Kemudian diperoleh nilai FO kali FA per COR adalah 1,764. Nah, kita lihat di tabelnya untuk menghitung dynamic equivalent radial load. 1,764. Nah, kira-kira di mana? Nah, di tabel ini tidak ada yang pas 1,764. Nah, kira-kira adanya di sini nih, di tengah-tengah sini. Nah, sehingga E-nya juga kita tidak bisa menemukan yang pas. Nah, maka kita harus menghitung E dulu. Nah, dari tabel yang di katalog, nah tabel kalau di katalog tabelnya adalah di bagian ini. Nah, ini sudah ada tabel disediakan oleh katalog bearingnya. Nah, untuk nilai F0, FO kali FA bagi COR, ini berapakah nilai E-nya? Nah, kita tabelkan dulu di sini. Misalkan kita ingin mencari E untuk nilai kita tadi ya. Katakanlah ini biar enak ngomongnya, saya katakan ini A. Nah, nilai A ini kita peroleh 1,764. Sebenarnya notasi yang benar adalah ini. Nah, daripada menyebutkan terlalu banyak untuk video ini, saya sebut misalkan A. Nah, A ini kita butuh 1,764. Nah, nilai 1,764 ini di tabel ini di antara 1,38 dan 2,07 di sini. Nah, nilai E-nya kalau untuk yang bagian atas 1,38 ini adalah 0,3. Kemudian kalau untuk 2,07 adalah 0,34. Kemudian kalau untuk 1,764 ini berapa? Nah, ini kita bisa hitung menggunakan metode interpolasi. Interpolasi ini apa sih sebenarnya? Nah, interpolasi ini kita memperkirakan nilai di antara kedua nilai yang sudah diketahui nilainya. Jadi, nah kalau di sebuah grafik bisa saya gambarkan seperti ini. Saya memiliki data di grafik kita ini ya. Kalau untuk 1,38 ini nilai E ini adalah 0,3. Kalau 2,7 ini 0,34. Nah, kalau misalkan nilai yang kita peroleh ini pas di tengah-tengah, berarti antara panjang total ini dibagi 2. Nah, itu kalau pas di tengah-tengah. Nah, maka berapakah nilai E-nya? Nah, maka E-nya bisa kita lihat juga di tengah-tengahnya sini. Tengah-tengah antara sini ya. Kalau misalkan ini di tengah-tengah dan hasilnya adalah di tengah-tengah, misalkan 0,32. Nah, ini kan selisihnya 0,34 dan 0,3, berarti selisihnya adalah 0,4. Maka kalau kita nilai bagian sini adalah setengahnya, maka nilai di sini bisa kita ketahui adalah 0,32. Nah, kalau tidak pas di tengah-tengah bagaimana? Nah, kita bisa hitung sebenarnya dengan perbandingan segitiga seperti ini.
Nah, cara menghitungnya seperti apa? Nah, ini kita lihat, misalkan nilai yang ingin kita ketahui adalah E. Nilai ini ya. E dikurangi bagian bawahnya, nilai yang ada di bawahnya, dibagi dengan 0,34, nilai yang di atasnya E, dikurangi dengan 0,3. Ini nilainya harus sama dengan nilai yang kita cari ini 1,76 ya. Nilai A yang kita cari nilai E nya 1,764 dikurangi dengan 1,38. Jadi nilai yang ada di bawahnya dibagi nilai yang atas ini 2,07 dikurangi dengan nilai bawahnya 1,38. Nah, dari persamaan ini semua nilai sudah diketahui kecuali nilai E. Maka kita bisa dengan mudah menghitung nilai E-nya. Ini berarti karena ini di bawah ya, pembagian ini kita lewatkan sama dengan sehingga jadi perkalian. Ini jadi naik ke atas. Jadi seperti ini. Nah, kemudian minus 0,3 kita lewatkan sama dengan berubah tanda jadi plus, jadi 0,3 plus 0,34 minus 0,3 ini ya, dikalikan dengan 1,764 minus 1,38 dibagi 2,07 minus 1,38, sehingga kita bisa peroleh E nya adalah 0,322. Nah, hampir di tengah tapi sebenarnya tidak di tengah pas. Nah, nilai 0,322 ini kita bandingkan dengan FA per FR. Nah, FA per FR adalah ini. Maaf. Dulu. Ya. Nah, nilai FA per FR 0,4 ini lebih besar daripada nilai E-nya, yaitu 0,322. Nah, karena FA per FR lebih besar daripada E, maka kita harus menggunakan faktor ini, menggunakan tabel yang sebelah kanan, di mana nilai X-nya pasti untuk semua nilai adalah nilai X-nya 0,56, kemudian nilai Y-nya berapa, kita harus pilih juga di sebelah sini. Nah, ini kan nggak ada yang pas, kita cari juga nilai tengah-tengahnya dengan metode interpolasi lagi. Nah, kita harus menentukan nilai Y-nya sekarang. Nah, dari tabel yang atas tadi saya ambil ringkasannya. Nah, FO kali FA per COR. Nah, ini katakan dengan A. Nilai A-nya ini adalah yang kita cari 1,764. Berapakah nilai Y-nya? Jika kita ketahui kalau 1,38 ini Y-nya adalah 1,45. Sedangkan kalau nilai A-nya adalah 2,07, maka nilai Y-nya adalah 1,31. Dengan cara yang sama seperti yang di atas tadi ya, caranya sama seperti ini, interpolasi, kita cari nilai Y dikurangi dengan 1,45. Nah, nilai yang tidak selalu lebih kecil. Nah, karena kalau kita lihat ini grafiknya akan menjadi menurun. Jadi kalau di sisi kanan ini kita menggunakan persamaan 1,764 dikurangi tabel yang atasnya ya, nilai yang ada di tabel di atasnya, maka bagian sini
juga sama ya. Jadi jangan dikurangi dengan bagian bawahnya, jadi nantinya akan berbeda hasilnya. Jadi ini hal yang harus diperhatikan. Jadi nilai Y dikurangi 1,45 dibagi dengan 1,31, tabel yang ada di bawahnya dari nilai yang kita cari, dikurangi dengan 1,45. Ini 1,45. Nah, sama 1,764 dikurangi tabel yang ada di atasnya 1,38 dibagi nilai yang di bawah tabel yang kita cari, yaitu 2,07 dikurangi dengan 1,38. Nah, ini nanti akan minus. Artinya apa? Nilai yang di atasnya nanti akan dikurangi, jadi pasti akan sesuai. Nilai Y-nya, Y yang kita cari pasti kurang dari tabel yang ada di atasnya. Nah, bisa kita hitung lagi. Ini akan pindah ruas ya. Pindah ruas menjadi perkalian di atas seperti ini. Kemudian 1,45 pindah ruas juga menjadi plus. Ya, jadi seperti ini. Sehingga kita bisa peroleh persamaan seperti ini. Kemudian dari sini kita ketahui nilai Y-nya adalah 1,372. Kemudian nilai X-nya pasti 0,56 ya. Kita peroleh dari sini. Nilai X 0,56. Sedangkan nilai Y-nya adalah 1,37. Nah, di atasnya ini ya, di atasnya dari nilai 1,31. Nah, dari sini sudah kita ketahui nilai X dan Y, kita masukkan persamaan untuk mencari dynamic equivalent radial load. Jadi ini persamaannya berapa kalau dia disamakan dengan gaya radial saja. Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini. X nya adalah 0,56 dikalikan 1,250 ditambah 1,372, ini nilai ini, Y nya dikali dengan 500, sehingga kita bisa peroleh nilai PR nya adalah, atau dynamic equivalent radial load nya adalah 1386,05 Newton. Nah, selanjutnya sama caranya. Jika sudah diketahui radial load-nya, equivalent radial load-nya, kita menghitung Fn, di mana Fn adalah 33,3 dibagi RPM. N ini adalah RPM-nya ya. Dipangkat 1/3, kita bisa peroleh 0,354. Selanjutnya kita menentukan FH. Ini adalah faktor umur, ini adalah faktor putaran ya, faktor kecepatan. Dan FH kita bisa peroleh dari Fn dikali C. C ini adalah basic dynamic load-nya dari tabel. Kalau di katalog kita adalah nilainya ini ya, CR. Kemudian PR yang sudah hitung tadi, nah, biar sama karena ini Newton dan C kita yang kita gunakan adalah kilonewton, maka PR kita dibagi dengan 1000 agar menjadi satuannya kilonewton, sehingga kita bisa peroleh FH adalah 1,98. Nah, kemudian L10 dalam satuan jam hour itu adalah 500 dikali FH pangkat 3. Nah, FH yang kita peroleh adalah 1,98 dipangkatkan 3, sehingga diperoleh umur bearing dalam jam adalah 3881 jam. Nah, umur ini adalah jika bearing kita putar terus menerus selama 24 jam ya, terus menerus ya, tanpa berhenti, ini bisa bertahan 3881 jam dengan kecepatan yang kita pilih tadi 750. Nah,
jika mesin yang kita gunakan, jadi kita merancang bearing di sebuah mesin, ini bekerjanya ternyata kita bisa asumsikan ternyata bekerjanya tidak 24 jam, yaitu 5 jam dalam sehari. Nah, kemudian ada kerja juga dalam seminggu ini hanya 5 hari ternyata. Satu minggu libur, 5 hari dalam satu minggu. Nah, jika satu tahun ini ada 52 minggu, maka dalam setahun bearing ini bekerja sebanyak 1300 jam per tahun, sehingga umur bearing bisa kita peroleh. Kalau dalam tahun kita bisa peroleh 3881 jam dibagi dengan 1300 jam per tahun. Kita peroleh nilai umur bearing dalam tahun adalah 2,99 tahun, yang mendekati sekitar 3 tahun. Artinya ketika sudah 3 tahun, hampir 3 tahun ini kita sudah bisa menjadwalkan, untuk bearing ini sudah waktunya untuk diganti. Artinya ada L10 ya. Jadi ada kemungkinan 10% dari bearing tersebut mengalami cacat. Mungkin karena reelnya biasanya mungkin pekerjaannya juga tidak sampai ini ya, tidak sampai dari yang kita desain. Nah, mungkin sebenarnya belum rusak, tapi untuk jaga-jaga sebaiknya sudah mulai diajukan penggantian ya. Jadi dalam menentukan asumsi juga jangan sampai realnya melebihi asumsi kita. Jadi asumsi kita ini sudah mulai yang terparah, tapi juga tidak boleh kita gunakan asumsi yang tidak berdasar. Misalkan sebenarnya mesinnya tidak 24 jam, tapi kita buat asumsi yang lebih ekstrim, yaitu 24 jam. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi ini cara menentukan umur bearing jika mendapat pembebanan yang kombinasi, yaitu radial dan aksial. Nah, untuk menentukan umur bearing ini sama seperti sebelumnya, yaitu bearing dengan beban radial saja, hanya berbeda nanti di bagian kita menentukan faktor X dan Y. Nah, untuk menentukan ketika menentukan bearing juga sebenarnya kita harus cek juga apakah pembebanan kita ini melebihi dari statiknya, itu ya. Jadi karena kita gunakan radialnya adalah 1,25, ini tidak melebihi ya. Kalaupun juga kita masukkan ke sini juga tidak melebihi. Nah, jika ini kombinasi, maka kita bisa cek dulu ya, apakah ini 0,6 dikali FR ditambah dengan 0,5 dikali FA ini apakah melebihi COR nya. Nah, jika tidak maka masih aman. Kemudian ada suatu kondisi jika hasil statik ekuivalen radial load-nya adalah kurang dari FR, jadi ternyata setelah kita hitung dengan persamaan ini kurang dari 12.250 Newton. Nah, maka kita tidak menghitung dengan nilai persamaan ini, tapi langsung menggunakan nilai FR-nya ya, gaya radial. Baik, sekian penjelasan saya mengenai perhitungan bearing kali ini. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung kepada saya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.